Hai guys, jadi Look at me. Why you look at me? Jadi true. Hai guys, hari ini aku mau cerita tentang kejadian selama aku pergi ke UK. By the way, maaf ya, mungkin karena aku jarang banget ngomong di depan kamera, jadi agak kagok dan pasti akan mengulang kata-kata yang sama, tapi it's okay. Learning by doing, doing by learning, whatever. Intinya, saat aku mau ke UK, jadi kan harus ke imigrasi dulu. Di imigrasi itu, aku memang belum sempat merekam ya dari awal kejadian. Aku masuk ke imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Terus aku dipanggil sama petugasnya dan ditanya siapa yang bantu check-in. Sedangkan aku ya check-in sendiri gitu. Jadi kayak aku takut gitu loh. Ya sebenarnya itu mungkin bagian dari pengecekan ya. Tapi aku juga nggak tahu gimana. Karena memang pada saat pertama kali aku ke Singapura pun di bagian imigrasi aku cuma ditanya paspor dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data diri. Pada saat aku mau ke UK pun sebenarnya juga ditanya ya. Ditanya paspor dan tujuannya apa gitu. Sebenarnya alasan mereka baik karena kan banyak sekali warga negara Indonesia yang mungkin menyalahgunakan pasportnya yang seharusnya pulang balik lagi ke Indonesia dan tidak balik lagi ke Indonesia. Mungkin salah satunya itu. Jadi ya lebih baik positive thinking lah ya. Cuma yang bikin aku takut itu karena penerbangannya itu kan sudah mepet banget ya. Sudah check-in, tetap harus dilakukan pengecekan di imigrasi. Dan dari imigrasi ke gate yang harusnya aku pergi dengan Turkish Airlines itu antara ujung ke ujung gitu. Jadi susah dan lama untuk ke gate itu karena memang jauh kan. Dan jadi kayak aku tuh harus lari ke gate itu supaya aku nggak ketinggalan pesawat karena memang itu sudah panggilan terakhir karena memang aku kan dipanggil tadi ya di bagian imigrasi gitu. Untungnya nggak telat ya karena kalau telat tiket hangus ya kan dan pasti akan ribet lagi. Dan ketika aku udah di pesawat ya kan ya semuanya normal sampai akhirnya transit di Turki. Ketika di Turki pun maksudnya nggak seribet ketika berada di Indonesia ya karena pada saat di Indonesia aku banyak ditanya kayak misalkan tujuannya apa, berapa lama, ada siapa, terus ditanya bukti nikah karena memang kan aku kesini untuk menemui suamiku, bukti menikah, foto saat menikah, terus izin tinggal suami di UK karena suami adalah orang Rumania, kemudian apalagi ya, sama statusnya presettlenya yang ada di UK gitu. Mungkin karena visa ini orang jarang pakai ya, visa family IE family permit, yang mana untuk visa ini pun terakhir kali nanti bisa valid digunakan itu sampai 31 Juni 2021. Dan kebetulan yang menggunakan visa itu adalah
keluarga dari pemegang visa, adalah keluarga dari EU yang tinggal di Inggris. Nah, karena sekarang kan Inggris sudah memisahkan diri dari EU, jadi ada beberapa peraturan ketentuan visa yang dirubah gitu. Itulah kenapa mungkin orang jarang banget melihat visa itu. Intinya tapi visa itu bisa digunakan untuk tinggal di sini selama 6 bulan gitu. Cuman kan tetap harus nanti mengurus pre-settle setelah sampai di Inggris supaya nanti nggak ribet-ribet lagi bikin visa-visa lagi gitu. Oke, lanjut ya. Pada saat di Turki pun itu nggak seribut yang ada di Indonesia. Jadi aku cuma ditanya tujuanku ke Inggris itu ngapain, di Inggris ada siapa, terus sampai kapan gitu. Cuma kan kita tinggal jelasin aja karena kan kita datang ke sini memang karena ingin ikut suami dan untuk bukti-buktinya pun sudah lengkap. Jadi ketika mereka tanya apa yang mereka minta, semuanya datanya sudah ada gitu. Untungnya aku tuh ada temen yang memang dia sudah berangkat duluan ke UK, namanya Mbak Nia dan orangnya baik banget. Dia kasih beberapa informasi, bukan beberapa ya, hampir semua informasi itu memang aku dari Mbak Nia, mulai dari dokumennya apa aja, sampai tips apa aja yang harus aku bawa pada saat aku datang ke UK gitu ya. Kemudian di Turki pun tidak ada masalah, nggak delay juga. Jadi pada saat di sana, pada saat sampai Turki itu penerbangannya 12 jam, cuma itu kerasanya lebih dari 12 jam karena kan penyesuaian waktu ya. Karena kan memang waktu Indonesia sama Turki beda. Jadi penyesuaian waktu di Indonesia dan pada saat sampai di Turki. Ketika di Turki pun itu nggak yang kayak delay 6 jam dan lain sebagainya. Jadi 2 jam itu benar-benar mepet. Pada saat sampai di Turki beres-beres, langsung check in lagi, terus langsung berangkat lanjut ke London. Sebenarnya ya, karena memang pertama kali ke Inggris, jadi ya pastinya untuk rasa deg-degan itu wajar ya kan. Mungkin setiap orang experience-nya berbeda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang nervous dan lain sebagainya. Cuma aku mencoba untuk nervous pasti ada. Selalu ingat kata ibuku, apapun yang terjadi tetap baca doa, baca ayat kursi, supaya maksudnya diberikan ketenangan gitu loh. Dan ketika sampai di UK border pun itu kan masih dilakukan pengecekan lagi ya untuk bisa masuk. Khawatirnya ketika memang kamu dicurigai, kayak misalkan mungkin fraud dan lain sebagainya, kan bisa jadi tidak boleh masuk ke UK. Itulah yang buat aku kayak kepikiran gitu loh. Jadi coba menenangkan diri dan ternyata pada saat di imigrasi itu nggak seribet seperti yang di Indonesia. Mohon maaf ya. Tapi memang kenyataannya pada saat di imigrasi pun nggak, maksudnya pertanyaannya tuh pertanyaan wajar. Kayak misalkan ketemu di mana, udah berapa lama, ya intinya itu journey dari awal ketemu sampai akhir gitu kan. Karena memang itu yang terjadi berdasarkan fakta, tidak dibuat-buat, pastinya kita bisa jawab kan, karena memang kita punya dokumen dan punya evidence semuanya di situ gitu. Jadi syukurnya alhamdulillah bisa menjawab semua pertanyaan yang di UK itu dan bisa masuk ke Inggris begitu. Dan maaf ya teman-teman, baru bisa update sekarang karena memang bosen. Di sini aku harus dikarantina selama 10 hari dan harus dilakukan PCR test D2 dan D8. Itu pun
pihak imigrasi, maksudnya dari pemerintah pun akan telepon setiap hari untuk memantau apakah memang aku di rumah untuk karantina, untuk self quarantine gitu. Jadi insya Allah aman gitu ya. Nah, karena memang bosen nggak tahu mau ngapain ya, suami menyarankan untuk ya udah coba buat video aja gitu ya, walaupun ala kadarnya kayak gini, tapi it's okay, I will learn. Nanti untuk cerita-cerita selanjutnya aku akan buat video selanjutnya keseharianku bagaimana ketika di sini. Dan aku akan selesai karantina itu kira-kira di tanggal 13 Mei pas lebaran. Sedih, tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Dan di sini keluarga sehat, di Indonesia juga keluarga sehat, itu yang paling terpenting. Jadi itu untuk cerita hari ini. Tetap ditonton terus ya untuk video-video selanjutnya, nanti ditunggu. Insya Allah akan upload 2 kali seminggu supaya update. Jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, comment, dan turn on the notification. Thank you.